Ini tentu kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia nikmatnya. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka untuk mengikuti kajian rutin di Rumah Quran Tegal ini, yang mana di kesempatan sore hari ini kita bisa mengikutinya masih dalam kondisi sehat walafiat tanpa mendapat satu halangan apapun. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan sampai dengan sore hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah kita yang senantiasa berusaha untuk bersama-sama belajar dalam rangka memahami serta kita berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah kita pahami. Insyaallah kondisi yang demikian bisa menghantarkan kita nanti di yaumul qiyamah Allah kumpulkan dalam golongannya orang-orang yang akan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Mustami'ina wal mustami'atu kullukum rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita untuk meneruskan yang telah kaji di dalam kajian Tazkiyatun Nufus melalui kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kita sedang berbicara kaitannya dengan bayanu ajaibil qalbi, penjelasan tentang keajaiban hati. Dalam rubuk yang ketiga ini tentunya di rubuk mukhrikat, yaitu di subbab tentang bayanu junudil qalbi, penjelasan tentang tentara-tentaranya hati. Di sesi yang kedua ini, sebagaimana yang dulu pernah kita kaji, bahwa ternyata hati yang kita miliki ini menurut pandangan beliau punya pasukan ataupun tentara-tentara, baik yang nampak oleh mata kasat kita atau yang kemarin kita sebut sebagai basar, ataupun tentara-tentara yang tidak tampak ataupun bisa dilihat melalui mata batin ataupun yang kita sebut sebagai basirah. Sebagaimana penjelasan yang lalu kita ketahui bahwa hati kita ini sebenarnya ini dalam rangka untuk melakukan satu safar ataupun perjalanan panjang yang dikategorikan oleh beliau hati kita ini sebagai raja, sehingga dalam melakukan perjalanan ataupun safarnya sudah barang tentu seorang raja harus mempunyai pasukan ataupun tentara-tentara yang akan bisa membantu raja tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang diingininya. Sementara perjalanan hati kita ini akhir daripada tujuannya yaitu untuk liqa illahi, dalam rangka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertemuan kita dengan Allah nanti di yaumul qiyamah ini tidak akan pernah terlepas daripada pekerjaan hati kita. Boleh jadi mungkin secara zahir kita punya amalan yang banyak, tapi ternyata hati kita ini berpenyakit, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mencampakkan terhadap perbuatan kesalehan ataupun perbuatan baik yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia kita. Sebagaimana saya contohkan terlebih dahulu bahwa hati ini penting untuk benar-benar melakukan satu aktivitas yang dibantu dengan tentara-tentaranya,
agar benar-benar nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan maksud dan tujuan pokok, yaitu tidak dan bukan lain adalah kenikmatan akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, ditulis oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Syekh Zainuddin Al-Madibari, bahwa nanti di yaumul kiamah ketika lembaran-lembaran ataupun catatan-catatan amal yang telah dilakukan oleh kita sebagai manusia ketika hidup di dunia, maka nanti firman Allah Subhanahu wa taala, ada yang iqbalu hada wa alqau hada, ada yang kemudian diterima oleh Allah, ada pula yang kemudian dicampakkan, dibuang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat kemudian berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa bi'izzatika lam ara fiha illa khairan. Ya Allah, saya tidak melihat di catatan-catatan yang engkau buang ini kecuali kebaikan, kebaikan. Maka kenapa engkau campakkan catatan-catatan tersebut? Maka firman Allah Subhanahu wa taala, catatan-catatan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang ada catatan amal-amal kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma u'bilu mabtaghiya bihi biwajhi. Amalan-amalan itu yang akan aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika amalan tersebut keluar dari hatinya demi untuk mendapatkan, mengharapkan ridhoku atas amal kebaikan yang dilaksanakan. Maka ini tentu merupakan perbuatan hati kita. Maka disinilah kemudian Imam Ghazali rahimakumullah merinci, mengkaji secara cermat agar hati yang kita miliki ini benar-benar ketika melakukan safarnya nanti menuju perjumpaan dan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berhasil sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Maka kelanjutannya, ya, kalau kemarin kita sudah tahu tentang tentara-tentara hati kita ini, ada yang nampak secara zahir, ada yang memang tidak nampak, yang hanya bisa dilihat dengan mata batin kita. Maka disimpulkan oleh beliau di sini, fa jumlatun, maka adapun seluruhnya jumlah daripada tentara-tentara hati tersebut, yaitu jumlatun junudil qalbi, jumlahnya dari tentara-tentara hati tersebut, tahsuruha diperinci, ya. Diperinci salah satu asnafin menjadi 3 jenis, ya. Jadi ibaratnya gini, contohnya kita dan negara kita saja yang mempunyai tentara, ya, ini kan enggak khusus tentaranya cuma satu jenis, ya. Ada angkatan darat, kan, ada angkatan laut, ada angkatan udara, dan yang lain-lainnya. Begitu pula tentara-tentara hati pun jenisnya juga macam-macam, bukan satu jenis, ya. Maka beliau merinci dalam kitab ini, ya, menjadi 3 jenis. Sinfun, jenis yang pertama ba'isun, ya. Ba'isun wa mustahithun. Ba'isun ini maknanya menggerakkan, ya. Wa mustahithun, dan pendorongnya. Ini sebetulnya kedua kata ini maknanya sama, nih. Menggerakkan ataupun mendorong, maksudnya menjadi motivator, nih. Imma illa jalbin nafi', ada kalanya demi untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat, al-mawafiki, ya, al-muwafiki yang cocok, ya, dengan kita, ya, dengan kita,
dengan hati kita, ya, kasahwati, sebagaimana contohnya adalah sahwat. Nanti akan kita jelaskan ini. Kita baca dulu sampai selesai di sinfen yang pertama. Wa imma ila taf'idh-dhari, dan ada kalanya, ya, ila taf'idh-dhari, sesuatu yang memberakan itu demi untuk menolak ad-dhari, sesuatu yang mencelakakan, al-munafi, yang bertentangan, kal khadabi, sebagaimana marah, ya. Wa qad yu'abbaru, dan sungguh telah disebut, ya, di kabaran disebut, ngan hadil ba'ith, dari penggerak semacam ini, motivator semacam ini, al-iradat bil iradati, dengan nama iradah, kehendak. Jadi maksudnya gini, di dalam tentara-tentara hati kita, Imam Ghazali rahimakumullah ini membagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama ini jenis motivator. Motivator, ada motivator ataupun penggerak yang nantinya akan bisa mendatangkan kemanfaatan yang sesuai dengan kondisi kita, ya, yaitu yang berupa sahwat. Wa imma ila taf'idh-dhari, ada kalanya juga sesuatu penggerak tersebut demi untuk mencegah dari hal-hal yang berbahaya, kal khadabi, dalam kaitan ini disebut sebagai marah. Dan 2 penggerak ini oleh Imam Ghazali ini disebut sebagai penggerak yang namanya kehendak. Sehingga kalau bisa kita simpulkan di jenis pertama ini, bahwa di dalam anggota tubuh kita ini yang menjadi tentaranya hati, ini ada tentara-tentara yang fungsinya sebagai penggerak, ya, sebagai penggerak, sebagai penggerak, sehingga, ya, ketika tentara-tentara ini sudah melakukan fungsinya, dia bisa juga melakukan fungsi yang bermanfaat untuk kita, ataupun fungsi-fungsi lainnya yang akan menolak ataupun mencegah dari sesuatu yang akan mencelakakan kita. Sebagai contoh barangkali, ya, umpamanya gini, yang namanya syahwat, ya, ini biasanya sering disebut sebagai hawa, ya. Hawa kadang-kadang dalam padanan bahasa Indonesia ini sering mengatakan hawa nafsu, ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari kaidah bahasa Arab, ini padanan 2 kalimat ini jelas berbeda jauh, ya. Jadi yang namanya hawa dengan nafsu ini kan beda jauh, tapi kalau dalam bahasa Indonesia hawa ini hampir identik dengan nafsu. Nafsu ini diidentikan dengan hawa, dengan syahwat. Padahal nafsu dalam bahasa Arab ini kan jiwa, nafs, jiwa, tazkiyatun nufus ini. Nah, itu tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, nafsu. Jadi kalau nafsu ini diartikan sebagai syahwat, ya tentu kurang pas. Namun ya sudah menjadi lumrah dalam bahasa Indonesia, bahkan ya dalam grammar ataupun dalam kamus bahasa Indonesia sendiri ini ada kata-kata hawa nafsu. Padahal kalau dilihat ya jelas ini beda jauh. Hawa ya sendiri, hawa ini merupakan satu keinginan, kehendak ataupun hasrat. Kalau nafs ini adalah jiwa, jiwa, diri ataupun pribadi. Jadi kan beda nih. Kalau Indonesia nafsun ya hasrat, syahwat, tapi ternyata bukan, ya. Hawa ini merupakan keinginan, kehendak ataupun hasrat.
Maka dalam surat Ali Imran ya, ayat 14, susina linnasi hubus sahawat. Nah, dengan adanya syahwat ini, hati ini nanti yang akan bisa mengaturnya. Ketika tentara-tentara yang kemudian akan mengatur syahwat ini adalah tentara-tentara yang baik, diatur oleh hati dengan gerakan yang baik, maka sudah barang tentu ini akan menimbulkan kebaikan kepada kita. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ini enggak mengutus malaikat yang menjadi penghuni dunia ini, akan tetapi manusia, justru manusia yang punya syahwat. Karena mungkin kalau malaikat yang diutus ke dunia ini barangkali kita tidak akan pernah tahu, ya, tidak akan pernah bisa melihat adanya mungkin kapal terbang, ya, kapal laut, kapal api, jembatan-jembatan, gedung-gedung yang tinggi. Karena malaikat ini tidak punya syahwat. Tapi manusia punya syahwat. Andaikan syahwat ini kemudian dituntun dengan hati ke dalam sesuatu yang baik, ini justru akan bermanfaat nafi, akan bermanfaat kepada kita. Ada kalanya juga penggerak tentara-tentara yang berfungsi sebagai motivator ataupun penggerak ini dalam rangka untuk menghindarkan kita dari sesuatu yang akan mencelakakan kita. Maka sebagai contoh umpamanya, ketika sebenarnya ada satu tentara yang batiniah yang nggak bisa dilihat kaitannya dengan tentara penggerak ini. Andaikan kita akan bepergian barangkali ya, kemudian kita punya satu firasat, hati kita nggak enak dan sebagainya, maka sebenarnya itu tentara penggerak motivator yang menuntun, ya, mengabarkan kepada hati kita ini bahwa sesuatu hal yang buruk akan terjadi, sehingga bisa juga kemudian hati ini tidak melakukan, menggerakkan, memerintahkan kepada tentara-tentaranya untuk tidak jadi melakukan sesuatu ataupun bepergian, ya, menghentikan, memerintahkan kepada kakinya untuk tidak melangkahkan sehingga pergi, sehingga masih tetap di rumah dan sebagainya. Ya, ini ada nanti tentara-tentara hati kita yang berfungsi sebagai penggerak motivator, ya, motivator, pendorong, ya, pendorong atas sesuatu yang nanti akan dilakukan oleh hati kita, sehingga nanti hati kita akan memerintahkan kepada tentara-tentaranya yang lain, sehingga sesuatu yang bermanfaat akan bisa didapatkan, sesuatu yang mudarat akan bisa dihindarkan dari kita. Kemudian wasani yang kedua, ya, jenis tentara yang kedua, huwa al-muharriku lil a'dha'i, yaitu tentara-tentara yang menggerakkan anggota kita. Ini lebih baik saya bacakan dulu semuanya, baru nanti kita sarah bersama-sama, ya. Wasani, adapun jenis tentara yang kedua, yaitu tentara junudul qalbi al-muharriku, yang menggerakkan lil a'dha'i, kepada anggota tubuh, ila taksini hadil muqasidi, ya, sehingga mendapatkan hasil dari apa yang dimaksudkan hadis tersebut. Wa yu'abbaru an hadatsani, dan dirinci ataupun disebut jenis tentara yang kedua ini sebagai bil qudrati, kedudukannya sebagai qudrah, kuasa. Wahia, adapun qudrah iku junudun, tentara mabthuthatun, yang menyebar fi sairil a'dha, di dalam semua anggota tubuh. La siman, apalagi al
Ngadhulatu, al-adhulatu yaitu al-adhulah ini maknanya urat ya, ataupun otot. Sebenarnya ini hampir sama ya. Al-adhulatu minha otot adanya, wal autar atau urat ya. Jadi sebenarnya ini keduanya hampir sama, otot ataupun urat ya. Sudah saya baca lagi selanjutnya, nanti kita kaji bersama-sama. Watsalitsu, adapun jenis tentara yang ketiga, yaitu tsalis al-mudraku. Al-mudraku yaitu jenis tentara yang memahami. Al-mu'tarifu lil mu'tarifu ya. Al-mu'tarifu bukan lil. Al-mu'tarifu yang bisa ta'rif, mengetahui ya. Hingga memahami dalam pengetahuan lil asai untuk sesuatu, kal jawasisi kedudukannya sebagaimana sebagai jawasis. Jawasis ini kalau bahasa Jawanya ngintip, berarti mata-mata ataupun apa ya kalau bahasa Indonesianya kalau dalam polisi tentara itu apa ya yang memata-matai, intelijen. Di Amerika CIA lah nih. Kalau di Indonesia BIN, Badan Intelijen Negara nih. Jadi ada juga jenis tentara yang fungsinya sebagai intelijensi ya, mata-mata. Wahia, adapun jawasis yaitu kuwatul basari ya, kekuatannya mata, wasamai pendengaran, wasyami sami penciuman ya, wadauki pengecap ya, perasa, walamsi meraba menyentuh. Wahia, adapun semua jenis jawasis ini mabsusatun menyebar fi a'dha'i di dalam anggota tubuh muayyanatin ya, yang tertentu, wa yu'abbaru dan disebut tentara tersebut an hada dari semuanya ini jawasis bil ilmi dengan ilmu, wal adraki dan pemahaman, wa ma'a kulli wahidin min hadikil junuti al batinati. Adapun semua jenis jawasis ini adalah merupakan jenis tentara batiniah, junudu dzakiratin yang tidak akan bisa bekerja kecuali disertakan tentara-tentara yang zahir. Wahia yaitu al-a'dha'u anggota, al-murakkabatu yang tersusun, min sahmi dari lemak ya, wal lahmi dan daging, wal asabi asabi ini saraf ya, saraf, wadami dan darah, wal admi dan tulang, allati yang semuanya ini ya, dari lemak, daging, saraf, darah dan tulang, uiddat disediakan, alatin sebagai alat, lihadihil junuti untuk tentara jenis ini. Ini perlu saya jelaskan. Menarik sekali ini sebenarnya Imam Ghazali di dalam bab ini ya, di dalam bab ini beliau membuat satu bahasan ya, dengan menggunakan bahasa ataupun kalimat metafora ya kalau bahasa Indonesianya, dengan mengibaratkan pasukan-pasukan yang ada di dalam hati ini dengan nama tentara nih. Jadi yang namanya tentara ini tentu berbeda-beda fungsinya, jenisnya. Kalau dalam tentara yang asli, kadang-kadang kita sering lihat ada tentara yang namanya angkatan darat, ya, ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada BIN-nya. Begitu pula tentara-tentara hati ini ada yang berfungsi sebagai iradah, kehendak, ya, will, ya, kemauan, ya, sehingga akan bisa menuntun hati kita sehingga setelah adanya motivator penggerak dari tentara tersebut, sesuatu yang bermanfaat akan kita dapatkan, sesuatu yang madarat akan bisa kita cegah.
Yang kedua yaitu jenis tentara yang namanya kutroh kuasa. Kutroh kuasa ini tentara-tentara yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita atas perintah hati dari motivator-motivator jenis tentara yang pertama, sehingga akan mencapai hasil daripada apa yang dimaksudkan dalam perjalanan haji tersebut, ya. Dan yang ketiga, ini tentara namanya kasasis, ya. Seperti intelijen, ya, yang berfungsi sebagai intelijen. Intelijen ini jenisnya yaitu kekuatan mendengar, kekuatan melihat, kekuatan merasa, kekuatan mengecap, ya, mengecap ataupun merasakan ataupun meraba. Ini semuanya tentu tidak akan bisa berfungsi kecuali dengan tentara-tentara yang dohiriyah, ya, seperti telinga, ya, kita nggak akan bisa. Tentara-tentara bin ini, ya, bin, ya, kita istilahkan bin aja wis. Intelijen ini tidak akan pernah berfungsi kecuali dengan sarana-sarana dohiriyah. Pendengaran tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada telinga. Mata tidak akan bisa berfungsi, ya, tidak akan berfungsi penglihatan kalau tidak ada mata, dan seterusnya. Begitu pula rasa tidak akan bisa didapatkan kalau tidak ada lidah. Maka jelas semuanya ini, tentara-tentara jenis yang ketiga ini harus perlu juga pendamping, ya, tentara-tentara batiniah. Maka dengan demikian, maka sebenarnya ini merupakan satu kiasan yang begitu menarik apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Diibaratkan gini, hati kita ini dalam rangka untuk melakukan satu perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat orang yang sedang melakukan perjalanan, apalagi seorang raja, maka tentu di tengah perjalanan ada hal-hal yang bisa membahayakan terhadap perjalanan seorang raja tersebut. Maka raja tentu perlu bantuan berupa tentara ataupun pasukan. Nah, ketika nanti di pertengahan jalan ada sesuatu yang membahayakan, maka ada pasukan-pasukan yang bergerak, yang otomatis akan bergerak untuk melawan sesuatu yang akan menghalangi perjalanan raja tersebut. Begitu pula hati, tentu dalam melakukan perjalanan demi untuk berjumpa dengan Allah nanti di yaumul qiyamah, dalam perjalanannya tentu banyak sekali rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh hati kita. Termasuk, ya, ini sebetulnya ada kaitannya dengan kajian yang telah lalu, ya, beberapa bulan ataupun beberapa tahun yang lalu. Ini nanti kan ada penyakit-penyakit yang akan mendatangi hati kita. Ada yang namanya penyakit riya, ya, penyakit sum'ah, ya, penyakit ujub dan sebagainya. Inilah kendala-kendala yang nanti akan bisa menghambat ketika tidak dilawan. Ketika tidak dilawan, ketika sampai kalah, tentu tujuan akhir daripada hati kita demi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa tercapainya. Sebab seluruh sarana yang sudah kita siapkan sebagai bekal untuk berjumpa dengan Allah Rabb kita ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita ini harus mampu untuk menggerakkan pasukan-pasukan ataupun tentara-tentaranya dengan baik, ya. Makanya di dalam jenis tentara yang ketiga ini, yang merupakan jawasis, ya, jawasis, tentara bin berupa pendengaran, penglihatan ataupun pengecapan dan sebagainya,
ini nanti sudah seharusnya mampu untuk diserap. Ya, kan hakikat bin ini ya, mencari satu berita, kalau ada satu masalah ya, kemudian dilaporkan kepada rajanya, nanti rajanya yang akan melakukan pertimbangan. Umpamanya, sebagai contoh gampang saja, umpamanya telinga kita ya, pendengaran kita melalui sarana tentara dohiriyah berupa telinga mendengar suatu pengumuman, umpamanya kayak kita nih, ataupun melihatlah, kalau kita kan biasanya melalui WA nih, sudah disebarkan oleh oleh pengurus rumah Quran ini, oh hari ini ada kajian, kita sudah melihatnya, berarti tentara penglihatan ini nanti akan melaporkan kepada hati kita. Nah, nanti hati kita ini mampu tidak untuk memerintahkan kepada pasukannya dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan, jalan yang mulus dalam rangka untuk menuju ke Robnya. Ya, jalan lurus tersebut tentunya hati nanti akan memerintahkan kepada kaki kita, ayo kita bergerak untuk datang ke kajian tersebut umpamanya. Ayo memerintahkan hati kita kepada pendengaran kita, ayo telinga, kita gunakan pendengaranmu untuk mendengarkan kajian tersebut umpamanya. Ataupun hati kita memerintahkan kepada tangan kita untuk membuka Al-Quran, ataupun membuka apa yang pernah disampaikan oleh mata kita ketika melihat sesuatu, ayo kita sama-sama menyimak dan sebagainya. Nah, maka kalau hati kita ini mampu untuk menggerakkan ya, semua pasukan-pasukannya agar apa yang dilaporkan oleh mata-mata ataupun istilahnya intelijensinya ini menjadi satu kebaikan ya, bisa melahkan hawa nafsunya tadi yang sifat malas dan sebagainya, maka insya Allah ini pun nanti perjalanan hati akan lancar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ya ini di bin yang ketiga ini, bina ilmi wal idrak, dengan ilmu dan juga dengan pemahaman. Maknanya apa? Ketika hati ini ingin melakukan satu kebaikan ya, memerintahkan kepada tentara-tentara berupa anggota tubuh kita, maka tentu ini akan bisa bermanfaat ketika sarana yang dimiliki ya, oleh hati kita ini tidak dan bukan lain adalah ilmu dan pemahaman. Sebagai contoh umpamanya ini gampangnya, kalau kita sholat umpamanya ya, di dalam sholat, maka hati akan memerintahkan kepada anggota tubuh kita yang merupakan pasukan dan tentaranya ketika takbir umpamanya, maka hati akan memerintahkan kepada tangan untuk mengangkat tangannya. Ketika tangannya mengangkat, seandainya tidak didasari dengan sarana ilmu dan pemahaman, maka sudah barang tentu cara mengangkat tangan ketika mengangkat yang diperintahkan oleh hati untuk bertakbir, maka jelas akan berbeda. Akan berbeda pasukan yang telah dibekali dengan pemahaman dan ilmu dengan pasukan yang belum dibekali dengan pemahaman dan ilmu. Makanya bisa kita lihat ya, dalam kehidupan kita umpamanya ketika orang sholat dalam mengangkat tangan ketika takbir, ini kan macam-macam. Nanti akan kelihatan dengan jelas mana mereka yang sudah dibekali dengan ilmu dan pemahaman, mana yang belum dibekali dengan ilmu dan pemahaman. Begitu pula ya, ketika hati kita memerintahkan kepada punggung kita untuk menunduk ya, jengking ini bahasanya bahasa Indonesia ya, rukuk, ketika rukuk ya, maka sudah otomatis ya, punggung kita pun akan menekuk kemudian rukuk. Tapi tentu ya ini akan membedakan apakah nanti berhasil atau tidak ya, apa yang dilakukan oleh tentara yang diperintahkan oleh hati kita ya.
maka ini sudah barang tentu tergantung dengan ilmu ataupun pemahaman yang dimilikinya. Maka di dalam solat pun demikian, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hati dari anggota tubuh kita untuk melakukan arkan, gerakan-gerakan di dalam solat, maka harus didasari dengan ilmu dan pemahaman. Maka maknanya inilah di jenis pasukan tentara yang ketiga ini, bin ini, ketika kemudian telah menyampaikan apa yang ditemukannya ini kepada hati, kemudian hati memerintahkan kepada anggota tubuhnya untuk melakukan perintahnya, maka sudah barang tentu perintah yang amanat yang diperintahkan kepadanya akan dilaksanakan dengan baik, berhasil, maka sudah selayaknya dan harus dibekali dengan ilmu dan pemahaman. Ini senjata binnya itu. Jadi senjata-senjata yang harus dimiliki baik oleh tentara-tentara dari tiga jenis ini adalah ilmu dan pemahaman. Sehingga ketika hati memerintahkan kepada anggota-anggota tubuh kita ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya oleh syariat dalam rangka untuk bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul kiamah. Sehingga dalam kaitannya dengan ini, antara hati yang memerintahkan kepada anggota tubuh kita ataupun anggota tubuh kita yang akan siap menerima perintah dari hati, kedua-duanya harus sepadan, menyatu, dan tidak boleh saling bertolak belakang. Hatinya memerintahkan, sudah dilaksanakan oleh anggota tubuh kita yang merupakan tentaranya, tapi ternyata yang dilaksanakan ini gak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hati, maka ini pun nanti akan menjadi permasalahan. Sehingga hasil daripada perintah yang diperintahkan oleh hati ini akan menuai hasil yang buruk. Hasilnya tidak sesuai dengan maksud, ya, makanya jadi maqasid tidak sesuai dengan maksud daripada perintah hati tersebut. Ya. Ini memang agak sedikit rumit dalam memahami makna ini, tapi setidaknya kalau kita punya sedikit gambaran, ya, tentang mulai dari awal kemarin kajian kita di Bayanu Junudil Qalbi ini, maka insya Allah kita akan bisa memahaminya tentang apa yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam bab ini. Kesimpulannya, ya sudah kesimpulannya, kalau kita padukan, ya, antara sesi yang pertama dengan sesi yang kedua ini, pertama Imam Ghazali rahimakumullah ini memetaforakan, ya, terhadap hati yang ada di dalam tubuh kita ini sebagai raja, ya. Seorang raja ini akan melakukan perjalanan ataupun safar yang sangat jauh, sehingga seorang raja ini tentu dibekali dengan tentara dan pasukan yang siap untuk membantu keberhasilan perjalanan raja tersebut. Ini nanti tentara-tentara ini yang nanti akan melawan segala sesuatu yang akan menghalangi dalam perjalanannya. Tentara-tentara ini yang akan membantu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi raja tersebut, ya. Ketika dalam perjalanan ternyata kehausan, ini nanti akan siap segera untuk mencari air. Ketika perjalanan tersebut kehabisan bekal makanan, maka pasukan-pasukan ini akan siap untuk mencari makanan. Sehingga raja dan pasukannya dalam melakukan perjalanan ini akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Sehingga ya di jenis yang pertama ini tentaranya wal munafiq al khadab, ya, termasuk sifat-sifat yang berlawanan dengan
raja dan pasukannya tersebut ini akan bisa mampu untuk diatasinya. Dan tentara-tentara tersebut sudah barang tentu agar raja ini melakukan perjalanannya berhasil, maka harus dibekali. Kalau di bab yang awal dulu, ya, ini sebagai umpamanya dibekali kendaraan, maka sudah barang tentu kendaraan tersebut nggak cuma diserahkan kendaraan begitu saja, tapi sudah disediakan bahan bakarnya. Sehingga ketika mau digunakan untuk melakukan perjalanan, kendaraan ini siap untuk dijalankan. Ini maknanya apa? Bahwa pasukan-pasukan yang ada, yang menjadi tentaranya hati kita ini benar-benar harus sudah dibekali dengan pemahaman dan ilmu yang baik, sehingga ketika mendapat perintah dari hati ini untuk melakukan suatu hal, maka akan dilaksanakan dengan baik. Nah, tujuan akhir nanti tentunya ketika hati kita ini bersih, ya, kemudian melaksanakan atau memerintahkan kepada anggota-anggota tubuh kita ini dengan baik, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini adalah hal-hal yang baik, maka sudah barang tentu hati kita ini ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir perjumpaannya ini akan merupakan satu landing ataupun apa maksudnya apa ya, landing ini di akhir berhentinya kita, ya, dalam kehidupan yang sudah tidak akan ada kematian lagi, ini akan mendapat landing yang baik, sehingga tujuan utama yaitu kenikmatan surganya Allah nanti di yaumul kiamah akan bisa didapatinya. Inilah perjalanan hati kita ini sebenarnya sudah diibaratkan oleh beliau Imam Al-Ghazali rahimakumullah demikian sedemikian rinci, sedemikian baiknya, memetaforakan bahasan beliau, ya, dalam kaitannya dengan pasukannya hati ini adalah sebagai tentara. Yang ini jenis dirinya pun berbeda-beda, yang fungsinya pun nanti akan membuat fungsi masing-masing, sehingga nanti akan padu menjadi satu, sehingga kalau kita bulatkan menjadi satu contoh ibadah umpamanya, maka antara amalan hati, amalan qauli, dan amalan arkan benar-benar sudah didasari dengan ilmu dan pemahaman. Sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Az-Zubat di dalam syair beliau, man amila bila amalin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang yang melakukan satu amalan yang dimana tidak didasari dengan ilmu dan pemahaman, maka jelas amalannya orang tersebut mardutun, akan ditolak, mardudatun akan ditolak. Maka inilah indahnya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimakumullah, antara hati kemudian pasukan-pasukannya berupa tentara-tentaranya ini benar-benar menjadi satu dan kesatuan yang tidak akan bisa terpisahkan. Perintah hati akan dilakukan oleh pasukan-pasukan dengan baik, pasukan-pasukan sudah dibekali oleh hati dengan ilmu dan pemahaman. Inilah ya sedikit yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini. Yang jelas mohon maaf apabila dalam keterangan ini kurang bisa dipahami dengan baik, sehingga karena kita ngajinya online sehingga tidak ada sesi tanya jawab, maka nanti barangkali ada sesuatu yang masih kurang paham, kurang jelas kaitannya dengan penjelasan saya, bisa disampaikan melalui WhatsApp dan yang lainnya, ataupun disampaikan kepada pengurus dari Rumah Quran Kota Tegal ini
agar nanti bisa disampaikan kepada saya. Kurang lebih demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.